Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Gedal. Ini adalah video keempat yang aku upload ke YouTube sehubungan dengan main bareng antara grup Selasa dan Minggu. Menurutku partai yang ini yang paling berat sih mainnya. Mungkin bisa aku ceritakan backgroundnya, jadi kalian yang dari grup Selasa maupun grup Minggu bisa lebih mengenal teman-teman baru kalian. Aku mulai dari Kojimi ya. Kojimi itu adalah seorang coach ya, usianya mungkin sekitar 50 tahunan ya. Mungkin bagi kalian yang ingin belajar badminton dan lebih mendalami silakan hubungi ke Kojimi atau hubungi ke aku, nanti aku kasih nomornya Kojimi. Kalau Andoko ya kayaknya dulu pernah ikut klub sih, tapi cuman sebentar. Menurutku lumayan bagus sih, cuman karena berat badannya ya jadi agak lambat untuk rotasinya. Terus ada Satrio ini dari luar pulau, kalau nggak salah dari Sumatera ya. Mainnya bagus dan perawakannya tinggi, usia mungkin sekitar nggak sampai 30 kan. Dan dia juga pemain kidal, jadi aku kalau orang sesama orang kidal itu pasti lebih cepat akrab ya. Soalnya pasti ngamati karena kita tahu sulitnya hidup sebagai orang kidal. Jadi lebih cepat akrab karena senasib. Terus Yosua aku juga baru kenal sih, mungkin sekitar 2 tahunan ini. Yaitu diajak sama teman-teman, aku gak tahu siapa yang ngajak sih. Tapi awalnya mungkin dari anak-anak yang dari gereja lain. Jadi grup Minggu ini sebenarnya adalah grup punyanya gereja yang aku ikuti. Dan gereja itu gereja GKI ya. Jadi kalau di Malang itu ada banyak. Yang aku ikuti adalah yang di Jalan Domabel. Terus punya kayak cabang, bukan cabang sih, kayak ada ini lain ya, di tempat lain supaya menjangkau jemaat lebih cepat atau lebih mudah. Bukanya di Jalan Bromo. Dan ada Tito, terus ada lagi yang satu nggak ikut di hari ini, itu juga dari Bromo, meskipun Satrio juga dari Bromo. Mungkin mereka yang ngajakin Yosua, tapi kita ya rata-rata komunitasnya adalah yang agamanya sama. Kalau dari grup Selasa ya lebih banyak campur sih, aku gak tahu mereka dari berbagai kalangan, tapi masih close group karena ya nggak nggak tentu sih mainnya. Maksudnya lapangan tuh kadang-kadang mulai jam 3, kadang-kadang bisa mulai setengah 3. Jadi ya memang bukan suatu grup yang dikelola profesional ya. Meskipun di grup minggu ini juga nggak profesional yang masalah. Jadi cuma teman-teman aja yang ya sewa lapangan dan beli shuttle dibantu lah. Kalau untuk iurannya ya hanya sekedar cukup untuk bayar lapangan dan beli shuttlecock. Kadang-kadang malah hari tertentu tekor, hari berikutnya, hari minggu berikutnya itu surplus atau apa lebih dari anak-anak yang ikut. Tapi kita grupnya nggak ambil keuntungan kok. Kan kadang ada grup yang adminnya itu ingin memang bikin grup untuk ambil keuntungan, tapi kita enggak.
Kalau di kota ini, itu kota Malang, rata-rata kalau iuran kita ikut badminton tuh antara 15 sampai 25 lah. Kalau udah 30-35 itu aku biasanya menolak untuk kalau diajak ikut. Ya di tahun ini ya, jadi nggak tahu tahun depan nanti lapangannya naik atau setrikoknya naik atau enggak. Tapi rata-rata dengan member yang usianya sekitar 20-30-an, terus em, jumlah member yang sekitar 15 sampai 18 lah. Maksudnya kalau yang datang ya, kalau di grup pasti lebih banyak yang masuk di grup, tapi kalau yang datang itu kadang-kadang cuma 10-15 gitu, nggak lebih dari 18. Karena kita memang batasi kalau di hari Minggu ini harus daftar dulu, kita maksimal 18 biar mainnya itu enak. Itu pun mainnya pakai rally point biar cepet ganti-ganti orang. Terus nggak pakai rubber set, kecuali kalau memang sepi ya, yang datang itu cuma sedikit, jadi kita pakai rubber set. Jadi biar lebih terjaga ini apa, nggak kayak saingan, oh kamu kalah kalau sama aku, karena kalau dibikin rubber set tuh biasanya punya pikiran kayak gitu. Jadi kita ya kalau imbang ya oke, set satu, game satu menang, game dua kalah ya oke, memang itu peraturannya. Tapi kalau game satu, game dua menang ya memang kita harus mengakui mereka lebih unggul gitu. Tapi nggak sampai kayak rubber set. Jadi kalau rubber set itu kan lebih imbang ya, satu menang, dua kalah, terus tiga baru lebih niat, dan itu bisa memicu pertengkaran sih menurutku kalau di grup-grup sosial seperti ini. Kalau di grup Selasa kita mainnya pakai sistem pindah bola masih kan. Jadi pakai sistem yang lama, dan itu kalau dimasukin anak-anak baru itu mereka nggak ngerti cara ngitungnya, jadi bingung. Lalu supaya nggak ada rubber set, maksudnya biar cepet ganti orang ya, itu kita kasih langsung siapa yang duluan menyentuh angka 30 dia yang menang. Kecuali kalau 29 sana mungkin ada jus 2, tapi jarang sekali kalau mereka minta jus 2. Kalau misalnya yang datang lumayan banyak, tetap pakai skornya itu langsung banyak ya, jadi nggak, ya tetap pindah lapangan, tapi misalkan mestinya 30 kan 15 kali 2 ya, tapi itu diganti menjadi game 25 supaya lebih cepat. Kalau pindah bola memang makan waktu agak lama kalau kita main. Kemarin aku ngomong sama Coach Jimmy, kalau pakai rally point itu memang buat yang pemain yang levelnya nggak terlalu beda jauh antara kita dan lawan ya, itu kita masih bisa nututi, maksudnya masih berimbang. Misalkan gamenya 21, mungkin lawan yang nggak seberapa bisa main bisa dapat angka sekitar 15 atau 18, karena ya kita memang bukan atlet, jadi pasti banyak errornya juga walaupun kita skillnya itu lumayan bagus ya. Kalau atlet itu kan ya benar-benar perfect, kita harus main harus bisa benar-benar perfect untuk bisa meninggalkan poin jauh gitu. Terus yang kedua, katanya Coach ini kalau pindah bola gitu kita masih bisa banyak nafas gitu. Jadi bolanya masih di kita, jadi kita lebih ya kayak agak nge-force gitu. Cuman main-main blessing nggak ngotot. Tapi kalau
rally point kita dituntut untuk selalu konsentrasi. Kalau mau menang ya, kita harus selalu konsentrasi. Terus juga nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Kalau misalnya ada bola enak ya langsung aja disikat, jangan di blessing-blessing. Jadi bedanya rally point sama pindah bola. Kadang-kadang kalau pindah bola itu kita ingin main-mainin waktu kita yang megang bolanya ya. Itu kita main-mainin ya sekedar variasi. Untung-untungan mungkin pakai trick shot bisa dapetin poin. Tapi kalau mainnya rally kita uh, lebih konsisten mainnya, nggak pakai trick shot. Ini skornya cukup berimbang ya, jadi yang main skillnya levelnya hampir sama. Gara-gara Yosua teriak-teriak jadi satu lapangan juga ikut menanggapi. Kadang kalau lawan kita itu tinggi, servis itu harus hati-hati. Jadi habis servis harus langsung siap, kakinya dibuka. Jadi sengaja dibuka supaya bisa lebih siap lagi. Oke, game pertama selesai. Istirahat dulu, lalu lanjut game kedua. Mari kita lihat nanti apa strateginya Kojimi dan Handoko untuk memutarbalikkan keadaan. Ini poinnya balik 0-0 ya, karena kita pertandingan persahabatan. Yosua kelihatannya udah capek soalnya. Kan Satrio ini datangnya terlambat, jadi Yosua itu dari tadi udah main sih. Yang pertama tadi kayaknya sama Febri mainnya. Tadi waktu perpindahan lapangan aku tawarin untuk ganti shuttlecock, mau apa enggak. Ternyata Satrio nggak mau, tapi ternyata sekarang malah pengen ganti. Bolanya kecepatan jadi sama Kojimi ditekuk dikit. Masih out. Bolanya masih kecepatan padahal udah ditekuk, jadi Kojimi minta ganti lagi. Habis ganti-ganti kok bingung siapa yang harusnya servis. Bolanya aku harusnya. Satria pikir bolanya Satria. Smash-nya Satrio terlalu datar, harusnya out sih. Tapi sama Kojimi diterima.
Joshua maunya trick shot lagi. Tapi ya sebaiknya kalau poin-poinnya susul-susulan nggak beda jauh, itu kurangi trick shot. Apalagi kalau trick shotnya itu ya kalian yang bisa nilai trick shot kalian sendiri ya. Itu kemungkinan berhasilnya berapa persen. Kalau setiap kali kalian lakukan trick shot 100% berhasil, ya nggak apa-apa, lakukan terus. Dok, oh sering ngasih net tapi nyangkut. Ini Yosua itu habis smash itu kembali ke tengah, jangan cuma di satu titik aja. Kan kamu nggak tahu sama Satrio mau ditaruh di mana. Bolanya flashingnya Satrio udah ditungguin coach ini. Lixer harusnya jaga kiri kanan. Kecuali kalau ini ya, kita lihat lawan kita itu kelihatannya kesulitan, itu baru jaga depan belakang. Tapi jarang sih. Sebaiknya sih kiri kanan lebih safe.
Oke, gamenya udah berakhir. Jadi draw ya. Nantikan video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Dadah.